Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nasasa Gita dengan NIM 34302100104 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan makalah yang saya buat dengan tema dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia dengan judul Membangun Ketahanan Demokrasi dalam Era Perubahan Sosial dan Politik. Latar belakang masalah. Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah dengan menjunjung tinggi konstitusi dan ideologi dalam sebuah negara. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga aspirasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik menghadapi berbagai perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan kualitas demokrasi itu sendiri. Makalah yang saya buat akan menjelajahi dinamika dalam konteks demokrasi Indonesia, termasuk peran masyarakat sipil, partai politik, media massa, dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Selain itu, makalah saya akan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi korupsi, populisme, ekonomi yang tidak merata, ketidaksetaraan sosial, dan polarisasi politik. Saya akan menganalisis dampak dari tantangan-tantangan ini terhadap lembaga demokrasi, partai politik, dan stabilitas nasional. Dalam makalah yang saya buat, saya juga akan membahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk membangun ketahanan demokrasi di Indonesia, termasuk penguatan lembaga-lembaga demokrasi, peningkatan partisipasi publik, pemberantasan korupsi, dan pembangunan ekonomi inklusif. Saya juga akan menjelajahi pendekatan kebijakan yang dapat memperkuat demokrasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Pembahasan yang pertama yaitu dinamika sosial politik dalam demokrasi di Indonesia. Ide negara demokrasi bukanlah hal baru bagi Indonesia karena sejak negara ini berdiri, ide utama yang diajukan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pola hubungan pemerintah rakyat sudah didasarkan pada konsep demokrasi. Namun, demokrasi yang dimaksud ialah sebuah model demokrasi yang bukan liberal, melainkan terikat dengan nilai bangsa. Ide demokrasi Indonesia sebagaimana yang digariskan oleh Founding Fathers, demokrasi Indonesia yang berintikan mas protect atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan tolong-menolong. Demokrasi yang dilaksanakan melalui prosedur-prosedur berdasarkan hukum serta dijiwai oleh Pancasila sebagai landasan kefilsafatan dan norma kritik bagi tata hukum Indonesia. Sebaliknya, dengan suatu negara yang menjalankan konsepsi demokrasi sosial dituntut untuk menawarkan perlindungan sosial pada warganya dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi. Di samping itu, negara juga harus mampu memberikan jaminan pada warganya supaya berkesempatan memperoleh dan menikmati fasilitas pendidikan yang memadai. Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat atau pemilih merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Hubungan dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pembahasan yang kedua yaitu peran masyarakat, partai politik, media massa, dan teknologi informasi dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Peran masyarakat yang pertama mengikuti pemilu, sehingga bisa memilih langsung pemimpin pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, turut mengusulkan kebijakan yang diwakili oleh wakil rakyat. Yang ketiga, ikut mengawasi proses demokrasi agar tetap berjalan dengan semestinya.
Contohnya melaporkan tindak kecurangan. Yang keempat, turut memberdayakan demokrasi agar masyarakat lain semakin paham tentang demokrasi. Contohnya dengan melakukan penyuluhan. Yang kelima, turut memberikan contoh yang baik kepada masyarakat lain dalam menjalankan proses demokrasi. Partai politik. Yang pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Yang kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik. Yang ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Dan yang keempat, partai politik sebagai sarana pemberes konflik. Media massa. Yang pertama adalah mendidik atau to educate. Lewat pemberitaannya, pers mencoba memberi pencerahan, mencerdaskan, dan meluaskan wawasan khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa. Yang kedua adalah menghibur atau to entertain. Hal yang bersifat menghibur sering kita temukan di media massa seperti berita seputar selebritis, teka-teki silang, cerita bersambung, dan lain-lain. Peran ketiga adalah mempengaruhi atau to influence. Media yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial. Yang dikontrol bukan cuma penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, militer, tetapi juga berbagai hal di dalam masyarakat itu sendiri. Teknologi informasi. Yang pertama sebagai sarana komunikasi. Yang kedua mempermudah pembelajaran. Yang ketiga hemat biaya. Yang keempat meningkatkan produktivitas sebuah pekerjaan. Yang kelima, teknologi membantu masyarakat untuk menyatakan aspirasinya di ranah politik, menyampaikan gagasan hingga mengkritisi kebijakan pemerintah. Yang keenam, peran teknologi juga sangat memberikan kemudahan baik di sektor pendidikan, bisnis, perbankan, pemerintah, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga yaitu tantangan utama dan dampak dari tantangan utama yang dihadapi demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya yang sangat merugikan negara. Korupsi ini menjadi permasalahan utama terhadap kemajuan suatu negara, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Korupsi bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan luar biasa, karena tindakan mencuri uang negara ini akan berdampak pada segala hal dalam sebuah negara yang berakibat pada perlambatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta dampak-dampak sosial, politik, dan budaya. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi dibuktikan dengan konstituen yang baru akan berjalan setelah disuap. Suap dilakukan oleh calon-calon pemimpin partai dengan memenuhi kepentingan pribadi atau partainya saja, sehingga yang dihandalkan bukan lagi perihal kemampuan dan kepemimpinan mereka. Tantangan yang kedua yaitu populisme. Berbicara mengenai populisme sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Populisme di Indonesia yang mengancam integritas masyarakat. Fenomena populisme di Indonesia yang berafiliasi dengan politik identitas, agama, dan budaya berpotensi mengiring masyarakat atau negara pada perpecahan satu sama lain. Gerakan populisme yang memfasilitasi dalil-dalil identitas berbasis agama budaya untuk strategi dan manuver politiknya sungguh berpengaruh terhadap integritas masyarakat. Isu agama budaya mampu membakar sentimental masyarakat dan memobilisasi kekuatan politik. Dampak dari populisme terhadap demokrasi memiliki dilema tersendiri. Di satu sisi, populisme terbukti efektif dalam menaikkan nama aktor politik tertentu dan menggait lebih banyak dukungan. Namun, pada sisi lain, populisme sebagai strategi berpolitik secara kasar
dapat mempolarisasi dan memecah masyarakat yang akan berdampak pada berkurangnya kesadaran akan kesatuan dan meningkatkan potensi konflik walaupun masa pemilihan umum telah usai. Tantangan yang ketiga yaitu ekonomi yang tidak merata. Wilayah Indonesia begitu luas, membuat perkembangan ekonomi tidak merata sehingga ada kesenjangan di setiap daerah. Seringkali kemiskinan dan kesenjangan menjadi hal yang beriringan. Selain itu, berbagai kebijakan pengentas kemiskinan dari pemerintah selama ini tidak dapat membantu untuk mengatasi kesenjangan yang seharusnya ketika kemiskinan dapat diturunkan, maka tingkat pemerataan pendapat juga akan terjadi di masyarakat. Apa yang terlihat sekarang sangat jelas bahwa jurang antara penduduk miskin dengan penduduk kelas atas semakin jauh, sehingga masyarakat kelas bawah akan semakin terjerembab. Dampak dari ekonomi yang tidak merata mengakibatkan kesenjangan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, tindakan kriminal, dan lain sebagainya. Tantangan yang keempat yaitu ketidaksetaraan sosial. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan dan semua sektor pembangunan di seluruh negeri. Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Pada dasarnya, semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Dampak dari ketidaksetaraan sosial atau ketimpangan gender merugikan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah, termasuk Indonesia. Ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan produktivitas modal manusia atau human capital akan rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Efek ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja. Tantangan yang kelima yaitu polarisasi politik. Polarisasi politik adalah pembagian masyarakat dalam pandangan dan dukungan politik mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang berseberangan dalam pandangan dan kebijakan politik. Polarisasi politik bisa terjadi di berbagai negara, termasuk di dalam sistem politik Indonesia. Tahun 2019 merupakan tahun yang penting dalam sebuah sejarah perjalanan bangsa Indonesia, karena pada tahun ini diadakan pemilihan umum presiden dan anggota legislatif. Dampak dari polarisasi politik yaitu merusak institusi demokrasi suatu negara, pelecehan terhadap institusi kepresidenan, menghilangkan kredibilitas partai politik, meningkatkan intoleransi dan kekerasan di masyarakat, melemahkan proses pembuatan undang-undang, dan sikap masyarakat terhadap isu kebijakan di luar negeri. Pembahasan yang keempat yaitu langkah-langkah membangun ketahanan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, langkah menghadapi ancaman terhadap ketahanan demokrasi karena bahaya alam. Termasuk dalam kategori ini adalah pemanasan global, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi hal tersebut, maka kita harus mencintai alam sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Pembalakan liar harus diperangi karena dapat mengakibatkan pemanasan global dan banjir. Yang kedua, langkah menghadapi ancaman terhadap ketahanan demokrasi karena penyakit. Termasuk dalam kategori ini adalah virus HIV atau AIDS, flu burung, dan penyakit epidemik lainnya. Untuk menghadapi ancaman ini, kita harus memahami bagaimana penyakit itu menyebar dan bagaimana pula cara menanggulanginya. Dalam masalah ini, kita harus memperhatikan betul pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang ketiga, langkah menghadapi ancaman terhadap ketahanan demokrasi karena kemiskinan dan pengangguran. Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan yang serius yang dihadapi oleh setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Untuk menghadapi ancaman ini, yaitu dengan penyetaraan setiap warga negara, menghormati hak-hak kelompok minoritas,
dan pemerintahan memberi peluang yang sama untuk mendapatkan hak dasar warganya. Yang keempat, langkah menghadapi ancaman terhadap ketahanan demokrasi karena narkotika dan zat adiktif lainnya. Sebagaimana kita maklumi, narkotika sangat merusak mental generasi muda khususnya. Kini, Indonesia bukan hanya tempat transit peredaran narkotika, melainkan sudah menjadi sasaran perdagangan narkotika internasional. Untuk itu, kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dengan narkotika. Yang kelima, langkah menghadapi ancaman terhadap ketahanan demokrasi karena faktor sosial politik. Termasuk dalam kategori ini adalah konflik etnis, agama, budaya, kejahatan terorganisasi, terorisme, dan sebagainya. Mengatasi ancaman ini, upaya pencegahan jauh lebih penting daripada penanganannya. Mencegah tindak pidana terorisme jauh lebih penting daripada menindak pelaku teror. Karena jika pelaku teror dapat dicegah secara dini, maka tindak pidana terorisme tidak akan terjadi. Yang terakhir, langkah menghadapi ancaman terhadap ketahanan demokrasi karena faktor militer. Memang, ancaman terhadap ketahanan nasional karena agresi militer sudah sangat berkurang. Namun, jika kita tidak mempunyai militer yang kuat yang didukung oleh peralatan memadai, maka sebagai bangsa kita akan mudah diolok-olok oleh bangsa lain. Misalnya, karena peralatan radar kita yang lemah akan banyak gangguan terhadap kedaulatan tanah air kita. Seperti memasuki teritori Indonesia di darat, laut, dan udara tanpa prosedur yang semestinya. Dari pembahasan makalah yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari makalah yang telah saya buat yaitu ide demokrasi Indonesia sebagaimana yang digariskan Founding Fathers, demokrasi Indonesia yang berintikan mass protect atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah mencapai mufakat, dan tolong-menolong. Demokrasi yang dilaksanakan melalui prosedur-prosedur berdasarkan hukum serta dijiwai oleh Pancasila sebagai landasan kefilsafatan dan norma kritik bagi tata hukum Indonesia. Termasuk pentingnya peran masyarakat sipil, partai politik, media massa, dan teknologi informasi yang semakin berkembang dalam membangun ketahanan demokrasi era perubahan sosial dan politik. Mengatasi tantangan-tantangan dan dampaknya masih menjadi tugas bangsa Indonesia dan generasinya dalam mengatasi korupsi, populisme, ekonomi yang tidak merata, ketidaksetaraan sosial, dan polarisasi politik yang terjadi di Indonesia. Membangun ketahanan demokrasi merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, membangun ketahanan demokrasi adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia. Demikian pemaparan makalah yang saya buat dengan tema Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia dengan mengangkat judul Membangun Ketahanan Demokrasi dalam Era Perubahan Sosial dan Politik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.